tiba-tiba mendapati dirinya memiliki bercak putih di pipi kirinya yang mati rasa. Ia tidak dapat merasakan apa-apa. Ia tidak menceritakannya kepada seorang pun, dan dia sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, sehingga waktu berlalu tanpa memerdulikan hal tersebut. 10 tahun berlalu, dan beberapa bagian tubuh lainnya mulai ikut mati rasa. Jari-jarinya pun mengalami kiting. Gadis yang sudah beranjak dewasa tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi berobat ke puskesmas, dan akhirnya mendapati dirinya terdiagnosa kusta, salah satu penyakit tertua di dunia yang sampai saat ini masih belum tereradikasi. Begitulah awal cerita Indrawati Ratmaja, atau yang kerap disapa In, saat ia mengidap kusta. Kusta atau lepra atau morbus Hansen merupakan salah satu penyakit tertua di dunia. Di Indonesia, kusta memiliki sejarah yang panjang, di mana catatan tertua sudah ada sejak tahun 1655, di mana pemerintah Hindia Belanda mendirikan leprosarium yang menjadi tempat penampungan pasien-pasien kusta. Pada tahun 2021, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penyumbang terbanyak pada kasus baru kusta di dunia, berdampingan dengan India dan Brazil. Walau secara nasional, kusta telah mencapai status eliminasi, namun masih terdapat 9 provinsi yang endemis kusta dan 98 kota atau kabupaten yang masih belum mencapai status eliminasi. Dalam upaya mengeliminasi kusta, Kementerian Kesehatan memasukkan eliminasi kusta sebagai salah satu indikator dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 hingga 2024. Selain itu, juga sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur penanggulangan kusta. Namun, walau kusta sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu, dengan sejarah tercatat jelas, dan bahkan sudah terdapat berbagai rencana strategis oleh Kementerian Kesehatan untuk mengeliminasinya, mengapa kusta sampai saat ini masih belum tereradikasi secara total? Selama masa pengobatan hingga setelahnya, In mengalami berbagai diskriminasi dan stigma yang tertuju padanya. Seringkali, saat In ingin melewati rumah tetangganya, mereka akan segera masuk ke rumah dan menutup pintunya. Rumahnya pun harus dibangun jauh dari pemukiman warga, sedikit jauh di tengah hutan. Di tempat ibadah, In dapat merasakan bahwa kehadirannya itu tidak disukai. Di tempat perkuliahan In menggali ilmu, In tidak pernah mendapat kesempatan belajar untuk mengoperasikan komputer. Padahal, komputer merupakan salah satu hal yang esensial bagi mahasiswa agar dapat mengerjakan tugas dan laporan kuliah. Tak hanya kepada dirinya, anak-anaknya pun juga mengalami perlakuan yang tidak pantas oleh teman-temannya. Mereka diejek, dihina, dan dibuat nangis oleh teman sekolah mereka. In selalu berusaha untuk mengajak mereka ngobrol, makan dan tidur, hingga doa bersama, supaya anak-anaknya itu tetap tegar dan tidak mengingat pengalaman pahitnya di sekolah. Begitulah hari-hari yang harus dijalani oleh In dan keluarganya. Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya eradikasi kusta di Indonesia adalah stigma yang ada di kalangan masyarakat terhadap penderita kusta dan orang-orang di sekitarnya yang masih sangatlah kuat. Sikap masyarakat terhadap kusta memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengendaliannya, di mana kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kusta dapat menghambat perawatannya, apalagi jika terdapat stigmatisasi. Stigma yang terjadi pada pasien kusta itu dapat datang dari masyarakat, tenaga kesehatan, dan bahkan diri mereka sendiri. Contohnya adalah seperti apa yang dirasakan oleh Ibu In. Tenaga kesehatan pun kadang tak luput dari stigma terhadap kusta. Terkadang, mereka enggan untuk berjabat tangan atau melakukan kontak langsung lainnya, bahkan hingga menolak untuk melakukan tindakan penanganan. Di sisi lain, stigma yang datang dari diri mereka sendiri itu lebih tertuju kepada persepsi diri mereka di lingkungannya.
seperti menganggap diri mereka beban di keluarganya, menganggap diri mereka tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan, dan merasa malu untuk muncul di tempat publik. Kusta tidak hanya mempengaruhi kehidupan sang penderita, namun juga kehidupan orang-orang di sekitarnya, seperti anggota keluarga, teman, dan orang-orang di komunitas mereka. Hal yang menjadi penyebab adanya stigma terhadap kusta biasanya datang dari tampilan fisik yang berubah pada penderita kusta, dan juga ketakutan akan tertular kusta bagi orang-orang di sekitarnya. Padahal, mekanisme tertularnya kusta masih belum diketahui secara pasti dari awal hingga tahap infeksi. Namun, karena kusta berasal dari genus Mycobacterium yang sama dengan tuberkulosis, rute transmisi kusta yang paling sering terjadi adalah lewat sekret yang diproduksi oleh hidung. Namun, selain rute transmisi, sebenarnya terdapat faktor lain yang juga berperan penting dalam kerentanan seseorang terhadap kusta, yaitu faktor genetik. Diketahui bahwa terdapat gen-gen dalam tubuh yang berperan dalam kerentanan seseorang terhadap kusta, yaitu gen pada Human Leukocyte Antigen atau HLA, dan juga gen-gen non-HLA. Karena hal tersebut, berinteraksi atau melakukan kontak langsung dengan para penderita kusta bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Perjuangan In menghadapi semua yang datang karena kusta tak luput dari dukungan orang-orang di sekitarnya. Dokter yang membantunya dalam pengobatan mendorong dan membantunya untuk melanjutkan kuliah. Setelah menyelesaikan kuliah, In mencoba untuk penjualan bensin yang malangnya harus berhenti karena gosip yang beredar bahwa In mencampur bensin eceran dengan bahan yang lainnya. Namun, ia kemudian berpindah dan bertemu dengan dokter yang dulu pernah merawatnya dan ditawarkan untuk menjadi project officer di sebuah yayasan non-pemerintah yang terfokus pada penanggulangan kusta, yaitu NLR Indonesia. NLR merupakan salah satu yayasan yang berfokus pada penanggulangan kusta di Indonesia. Selain NLR, terdapat banyak yayasan, organisasi, atau perhimpunan lainnya yang juga terfokus pada masalah kusta di Indonesia. Adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM sangat membantu dalam pengendalian kusta di Indonesia. Banyak dari mereka yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membantu pemerintah mencapai target eliminasinya di daerah-daerah endemis. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kusta tahun 2023 hingga 2027 merupakan hasil konsolidasi dan diskusi antara pemerintah dan LSM-LSM tersebut. Bergabungnya In ke dalam NLR Indonesia memberikan kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa orang seperti dirinya masih mampu berkarya dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. In juga mendapat kesempatan untuk membantu orang-orang yang mengalami hal yang serupa, supaya mereka tidak dipandang remeh karena keterbatasan yang dimilikinya.